Itu sumur yang di dalam dilihat Panglima, apakah benar itu untuk wudhu? Iya. Saya merasakan energi yang sangat luar biasa gitu dari dalam. Sampai saya merasa aja. Allah Akbar. Siapa yang masuk itu? Anda kenal? Hewan peliharaan di sini yang menjaga di sini. Tempat ini untuk tempat mereka berkaca diri sebelum mereka masuk ke liang lahat mereka nanti. Untuk mereka lebih dekat dan lebih sadar diri untuk apa mereka hidup di dunia ini. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita bersama saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Dan saat ini kami sudah berada di sebuah masjid di daerah Tangerang. Dan masjid ini bernama Masjid Seribu Pintu Nurul Yakin. Konon kabarnya masjid ini ada tempat untuk berzikir atau bertasbih, dan di situ ada tasbih yang ukurannya sangat besar atau bisa dibilang tasbih raksasa. Namun untuk menuju ke tempat itu kita harus melewati jalan setapak yang sangat gelap. Konon kabarnya jalan menuju ke tempat tasbih ini adalah cerminan kita ketika nanti kita akan menghadap Allah, ketika kita ada di alam kubur, di ruangan yang sempit, tidak ada teman, sangat gelap. Kita harus mengandalkan zikir untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ornamen dari gedung ini, dindingnya banyak sekali terdapat kaligrafi. Nanti kita akan bertemu dengan putra atau keturunan dari pendiri dari masjid ini ya Panglima. Oh ya Panglima, sebelum kita nanti bertemu dengan tuan rumah dari masjid ini, konon kabarnya di sini juga ada makam ya. Itu makam siapa Panglima? Ya, itu makam daripada Syekh Ami Al-Fakir ya. Jadi termasuk makam pendiri masjid ini. Beliau tokoh agama zaman dulu ya? Iya, beliau tokoh agama dan sangat artinya apa ya? Mempunyai apa karomah? Ya, mempunyai karomah, dan ada juga keilmuan agama yang luar biasa yang beliau miliki. Sehingga tempat ini banyak sekali didatangi orang-orang untuk berziarah dan mengharapkan berkah dari ziarah itu juga dari masjid ini. Nah, sebelum kita bertemu Pak Ustadz, Panglima bisa nggak menyampaikan kepada Sobat Mata Langit hawa yang dirasakan ketika kita baru datang ke masjid ini? Ya, saya merasakan di sini sangat adem ya, hawanya adem, tenang, dan sangat nyaman sekali yang saya rasakan. Dari awal juga saya seperti diberi petunjuk untuk berziarah ya, berziarah ke masjid ini, ke makam Ami Al-Fakir, Syekh Ami Al-Fakir, dan alhamdulillah kita sampai juga di sini. Meskipun sempat nyasar. Iya. Padahal udah pernah kemari loh. Saya juga heran Panglima, kenapa ya setiap menuju ziarah kemari itu selalu ada seolah-olah kayak ada yang menghalangi gitu. Ya, itulah memang cobaannya seperti itu ya. Mungkin ada sesuatu yang mengikuti yang kurang bagus, jadi biar diarahkan ke tempat yang jelek-jelek. Ya. Jadi kita tetap harus semangat ya, meskipun seolah-olah ada yang menghalangi, kita nggak boleh mundur gitu, karena kita sudah punya niat baik harus diwujudkan apapun caranya. Menuju ke sini pun jalannya sangat sempit, mobil hanya cukup satu mobil. Ya. Oke Panglima, kita akan bertemu dengan Ustadz Zaman. Beliau adalah keturunan dari pendiri masjid ini. Yuk kita masuk Sobat Mata Langit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi Sobat Mata Langit, beliau adalah Pak Ustadz Zaman. Jadi beliau adalah keturunan dari pendiri masjid ini. Ya, Pak Ustadz, kita mau silaturahmi kembali dan mau ziarah. Nanti Pak Ustadz bisa anterin tempat ziarah. Tapi sebelumnya saya pengen tahu sejarah dari masjid ini. Jadi sebenarnya mendirikan ini siapanya Pak Ustadz ya? Jadi kalau menurut cerita Masjid Agung Nur Yakin Pintu Seribu ini dibangun oleh Syekh Ami Al-Fakir dan dan beliau juga insya Allah keturunan dari Syekh Sarbidayatul Cirebon dan saya juga termasuk putra dari beliau. Oh, jadi beliau ini keturunan pertama malahan ya. Jadi keturunan dari Syekh Sarbidayatul Cirebon. Jadi benar Syekh Sarbidayatul Cirebon itu punya putra dua di Banten itu. Pertama Sultan Maulana Hasanuddin, kedua Pangeran Jayalana. Nah, dari Pangeran Jayalana itulah Syekh Amil Fakir keturunannya, itu nasabnya. Syekh Amil itu ayah dari Pak Ustadz Zaman. Oh, iya. Nanti bisa dijelaskan di dalam. Ayo, sambil kita jalan, Ya. saya bisa tanya Pak Ustadz kenapa ya begitu masuk ini kok banyak pintunya, Ya. sehingga disebut pintu 1000 itu apa gara-gara banyak? Emangnya jumlahnya 1000 Pak? Ya kalau menurut hitung-hitungan sih belum pernah dihitung ya, karena emang banyak banget pintunya. Karena emang mungkin kiasan aja kali. Jadi sebenarnya nama aslinya tuh Masjid Agung Nurul Yakin. Diterusin lah jadi pintu 1000. Ustadz duluan silakan Pak. Nah ini makamnya beliau, pendiri Masjid Agung Nurul Yakin Pintu 1000 Syekh Ami Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Qudratil Al-Muqaddam. Nah makamnya di sini. Nanti di dalam juga makam ada orang tuanya yaitu ibunya yaitu Ibunda Haja Sofia binti Sulaiman dan putra dan cucunya juga ada di sini semua. Jadi ini termasuk makam keluarganya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti kiram ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah selesai berdoa tadi dipimpin Pak Ustadz Zaman. Nah sebelum menuju ke tempat tasbih Pak Ustadz tadi kan cerita kalau ada Asmaul Husna di dindingnya ya. Itu yang mana ini Pak Ustadz ya? Nah ini kayak gini nih. Ini Asmaul Husna. Ini semuanya betul satu lingkaran ini 99. Enggak sih, jadi ada dibagi-bagi Oh, itu kan. oke, Karena dibagi-bagi. tempatnya juga nggak muat. Ini kemungkinan ada 10 Asmaul Husna di satu tiang ini. Jadi ada berapa ini? 7 lah. 7 ya? 90 Asmaul Husna setiap dinding. Nah beliau ini suka banget sama Asmaul Husna, makanya. Kenapa gitu kok sukanya? Ya kemungkinan karena memang ayat-ayat Allah gitu kan, sifat-sifatnya Allah. Ya itulah karena beliau juga makanya 99 Asmaul Husna, 9-nya Wali Songo. Karena beliau juga termasuk dari keturunan dari Wali Songo yaitu Syekh Sarbidayatul Cirebon. Nah, makanya di situ ada logo 99 gitu. Ya Pak Ustadz, saya mendengar kalau datang kemari kemudian masuk tanpa ditemenin Pak Ustadz suka banyak yang nyasar gitu Pak. Kenapa sih? Ya karena emang tempatnya kalau di sini sih masih gampang gitu kan. Tapi kalau nanti kita menuju ke ruang tasbih itu ya itulah tempatnya gelap gitu kan. Nah itu kenapa sih Pak Ustadz kok dibuat tempatnya gelap terus udah gitu sempit? Iya. Cuma cukup satu orang. Filosofinya apa itu? Karena filosofinya itu kalau menurut Syekh Amil Al-Fakir perjalanan manusia itu tidak gampang dan tidak mudah gitu kan. Nah, di situ ada lika-likunya. Nanti di sana saat pas sampai tujuan barulah terbit terang gitu. Tapi nanti
kita pas nyampe ruang tasbih juga nanti digelapin lagi. Nah itu filosofinya, nanti kita beranggapan nanti kita di alam kubur, seperti itulah pelajarannya, menjadi gelap, sempit. Kayaknya saya nggak sabar pengen menuju ke ruang tasbih yang diceritakan Pak Ustadz. Boleh Pak kita ke sana sekarang? Ayo silakan. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah berada di depan masjid tempat tasbih. Jadi memang pintunya sangat kecil dan nggak sembarangan masuk ya Pak Ustadz? Ya, jadi harus ada yang nganter, Harus sama ada izin? juga dari ustadz setempat. Kalau tidak ya pasti nyasar, karena emang tempatnya gelap, sempit, udah Dan gitu. di dalam pintunya banyak sekali. Udah Pak gitu pintunya banyak banget. Nah itu ya yang dinamakan pintu 1000, ya inilah pintunya kecil-kecil banyak. Oke Pak Ustadz, kita boleh masuk dan kita akan bawa tim Mata Langit, boleh ya Pak Ustadz? Oh iya, Ya, kita mau berzikir bersama nanti di dalam. Iya. Ayo baik. silakan masuk. Oke, silakan Pak Ustadz. Untuk masuk ke pintu ini harus baca sholawat ya Pak Ustadz? Jadi sebelum masuk sini atau ruang tasbih ini kita harus bersolawat sama Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya beliau. Amin ya Allah. Ya, silakan. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Rabbi sholli ala. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ya pemirsa Mata Langit, kita sekarang sudah berada di ruang tasbih Masjid Nurul Yakin Pintu 1000. Inilah yang dibilang hidup ini ibarat perjalanan yang tidak gampang ya, berliku-liku, rasanya ngap ya? sempit dan ngap. Tapi memang bagi saya ini ada sekali di sini ya. Di dalam situ ada ruangan tasbih dan kita nanti akan panjatkan doa lagi dan berzikir sesaat di dalam ruangan tasbih ini. Assalamualaikum. Ini pun pintu-pintu kirinya. Sudah sampai ke ruang tasbih yang dinamakan ruang tasbih. Di sini tempatnya, di dalam ada tasbih yang Tasbih raksasa di situ ya Pak Ustadz? Tasbih raksasa, boleh dibilang. Boleh tunjukin Pak Ustadz? Itu bisa dilihat dari sini. Ya Sobat Mata Langit, kita baru saja selesai melaksanakan doa bersama, apa namanya tadi Pak? Ziarah ya. Ya, termasuknya dibilang ziarah kubur, tahlil, tahmid. Tahmid. Dan tadi suasananya sangat gelap, jadi tidak ada satu cahaya pun. Kita semua berzikir dipimpin oleh Pak Ustadz. Nah ini tim Mata Langit semua merasakan suasana yang berbeda-beda. Pas lampu udah gelap, saya punya rasa takut dan pengen cepat-cepat keluar, pengen bangun kabur keluar, nggak tahu kenapa, pengen cepat-cepat keluar, tapi saya paksain untuk terus ikut tahmid, zikir, saya coba lawan, tapi sebenarnya hati kayak nggak tahu ya kenapa ya, mungkin ada hal, gelisah, pengen cepat-cepat keluar, deg-degan, takut gitu, pengen cepat-cepat minta nyalain lampunya, tapi setelah saya paksain, setelah selesai zikir, tenang. Teduh. Ya Pak Panglima, apa tadi yang dilihat saat zikir kita? Kalau dibilang apa yang saya lihat, sebenarnya saya melihat orang bersorban putih, mukanya sangat bercahaya, terang sekali, sampai saya mau lihat wajahnya tuh nggak bisa gitu, silau banget gitu. Ada di dalam sana? Silau. Dari dalam sana saya lihat kan. Habis itu di sudut kanan kiri saya melihat ada juga kakek-kakek kayak pegang tongkat gitu, pakai jubah putih juga.
pakai jubah putih. Saya ngelihat itu gitu. Dan ada nenek-nenek juga saya lihat. Habis itu saya perasaan saya di dalam sana kayak ada sumur, tak. Saya melihat kayak ada satu mata air, sumur, itu kayak tempat berwudu gitu saya lihat. Apakah itu goib, apakah itu nyata, wallahu alam ya. Tapi yang saya lihat di dalam itu ada sumur bulat, di situ dipakai untuk wudu gitu, saya lihat wudu. Jadi sepertinya ada yang selalu sholat di dalam. Mungkin goib ya, yang saya lihat Jadi itu. kita tanyakan Mungkin goib itu ya. Dan satu lagi yang saya rasakan pada saat Ustaz membacakan doa tadi, kesedihan yang luar biasa yang saya rasakan. Jadi saya teringat gitu, waduh manusia ini tak luput dari berbagai kesalahan, khilaf, dosa yang diperbuat ya. Jadi kita memang harus memperbanyak istighfar, kita harus memperbanyak membersihkan hati, pikiran, penglihatan kita, perbuatan kita, karena kalau tidak dengan demikian kita nggak akan bisa mendapatkan surganya Allah gitu. Karena sholat pun tidak cukup, ibadah puasa juga tidak cukup. Ya, kita harus lebih banyak bersedekah juga dan membersihkan hati terutama. Jadi orang beriman itu memang harus mempunyai hati yang putih dan pikiran yang bersih. Tenang banget hatinya, cuman tadi pas baru mulai tuh pas sudah istighfar tuh langsung kayak ada cahaya percis banget di depan ya? Di bawah tangan saya tuh kayak ada di dalam tangan saya gitu. Subhanallah, mudah-mudahan itu pertanda baik buat saya gitu. Mudah-mudahan itu akan menjadi cahaya buat saya sesuai dengan nama masjid ini kan. Nurul Yakin gitu. Karena memang niat saya baik kesini gitu, mudah-mudahan. Nggak tahu, subhanallah ini benar-benar kenyataan yang saya alami. Terus tangan saya kayak diulurin tangan tuh ke arah sana, percis banget di depan saya ini gitu. Pas kamu di depan pintu sini? Pas banget, saya posisinya memang di depan gitu. Terus kayak saya ngeliat kayak sepasang mata gitu menatap saya. Terus saya fokus dikit lagi, hilang. Kalau saya ngerasainnya begitu lampu mati, saya langsung meremin mata saya, tiba-tiba ada sosok berdiri begitu saya buka mata tetap kan nggak kelihatan. Tapi kok masih berdiri, cuma saya nggak bisa melihat wujud. Sama ini kayak harimau kan sini belakang. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan menguak lebih jauh sejarah dari tempat ini dan juga akan membuktikan apa-apa yang dirasakan oleh tim Mata Langit melalui proses mediumisasi. Nah, ini Mbak Ismi sudah siap, Panglima silakan. Saya berasa banget ya, biasa saya nggak deg-degan jantung saya. Ini sudah jantung saya berasa kayak deg-degan. Jadi dia udah mau datang. Ada pesan yang mau datang, oke. Bismillahirrahmanirrahim. La yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami minta maaf, kami hadir ke sini untuk silaturahmi dan berziarah. Kalau boleh tahu, dengan siapa ini? Tidak perlu tahu nama. Kita tidak boleh tahu namanya. Apa tujuan Anda datang ke sini? Tujuan kami datang kemari untuk berziarah dan juga bersilaturahmi dengan Pak Ustadz Yaman dan juga ingin mempelajari sejarah tempat ini, karena kebetulan ini kan bulan puasa, bulan yang baik. Kami ingin memanjatkan doa di tempat yang baik ini agar kita mendapatkan syafaat dari tempat ini. Itu tujuan kami. Sebenarnya saya ingin tahu tentang pembangunan tempat ini. Mengapa dibangun tempat yang untuk menuju tempat berzikir aja dibuat yang sempit dan gelap seperti itu? Berzikir, mengetika Anda tentang zikir itu apa? Apa itu zikir? Zikir itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan butuh tempat yang sangat tenang dan jauh dari hiruk pikuk keramaian. Zikir itu adalah kedekatan hati kita kepada Sang Pencipta.
dengan memuja dan memuji Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Iya. Itu hakikatnya zikir. Kenapa harus sempit? Kenapa harus banyak pintu? Kenapa harus gelap? Kalian tahu apa nama masjid ini? Masjid Nurul Yakin. Tahu artinya? Sudah paham dengan nama masjid ini? Itu cahaya keyakinan. Meyakini apa? Kalian meyakini cahaya? Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di mana Allah itu? Allah itu ada di hati kita. Di hati kita Allah. Masya Allah. Masuk di sini tadi yang saya rasakan, saya sedih gitu. Saya sedih, saya merasa hawanya itu yang ada tuh, hawa kesedihan yang masuk dalam jiwa saya. Kenapa yang dirasakan Panglima seperti itu? Siapapun yang berada di sini, sungguh ia benar-benar berada dalam ketidakberdayaan, jauh dari kesombongan, jauh dari dunia. Benar-benar harus meyakini Sang Pencipta. Allah lah yang memberikan cahaya di dalam hati kalian. Kenapa tidak diberikan cahaya di sini? Agar kalian menyadari sesungguhnya cahaya itu ada di dalam hati kalian, bukan dari lampu. Ini adalah alam kubur duniawi yang kalian bisa rasakan, tidak seberapa. Di saat nanti kalian sudah terbujur kaku, tidak berdaya, bibir kalian membisu, tidak bisa berkata, tangan kalian mati, tidak berdaya. Disinilah kalian benar-benar merasakan kebesaran Tuhan kalian. Disinilah kalian benar-benar bisa merasakan cahaya yang kalian miliki. Sebesar apa cahaya yang kalian miliki, dunia itu tidak ada apa-apanya. Masih bangga kalian dengan dunia? Ini tidak seberapa. Ada berapa pintu di sini? Banyak sekali. Banyak. Terhitung? Tak terhitung. Ini hanya pintu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi beserta isinya semuanya milik Allah. Apalah kita, apalah kalian, apalah bagi kaum kami yang tak terlihat. Tak ada apa-apa. 1000 pintu ini tidak ada apa-apanya dibanding pintu rezeki yang Allah berikan. Pintu rezeki yang Allah berikan. Sadarkah kalian? 1, 2, 3. Ketika pintu rezeki itu ditutup, kalian sudah mengeluh. Tapi kalian tidak sadar betapa banyak pintu rezeki yang masih terbuka untuk kalian. Sadarkah itu? Ya, berarti memang harus banyak bersyukur. Banyak sekali. Arah, kiri, kanan, kiri. Itulah hidup kalian. Jalan mana yang ingin kalian lalui, kalian yang tentukan. Pintu mana yang kalian masuki, kalian yang tentukan. Kalian butuh imam, kalian butuh pemimpin. Ya Rasulullah, dialah pemimpin kalian. Turunlah, pengikut-pengikutnya, ikuti ajarannya. Apa benar di dalam sana ada sumur? Ya, di sini banyak sekali bangsa yang selain kalian berada di sini, karena bangsa kami adalah bangsa jin muslim yang berdiam diri di sini. Dengan tenang kami beribadah. Kami pun punya pemimpin di sini. Siapa pemimpinnya? Saya tidak bisa menyampaikan siapa.
Tapi kalau Anda sendiri namanya siapa agar kita enak bicaranya? Saya hanya nunggu tempat ini. Saya boleh panggil apa? Al-Jabir. Al-Jabir. Sosok saya besar, Ya, tinggi. Syekh Al-Jabir. Itu sumur yang di dalam dilihat Panglima, apakah benar itu untuk wudhu? Iya. Di sini ramai. Ramai. Jadi ini kehidupan kayak perkampungan masyarakat. Ada rumah-rumah, ada pondok-pondok, ada pohon bambu. Jadi jalanannya tuh berliku-liku. Jagalah tempat ini. Iya. Bahwa manusia-manusia yang sombong datang ke sini. Saya sering kemari. Merasakah Anda di saat Anda masuk ke dalam ruang seperti Anda telanjang seperti bayi kembali? Iya. Tadi pada saat Anda datang, saya merasakan energi yang sangat luar biasa gitu dari dalam. Sampai saya merasa aja. Allah Akbar! Mediator kita tiba-tiba kerasukan, kita belum tahu siapa yang masuk. Siapa yang masuk itu? Anda kenal? Hewan peliharaan di sini yang menjaga di sini. Oh, apa wujudnya? Hewan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hewannya? Harimau. Ya, Oh, harimau yang tadi dilihat ya, masih ada. Assalamualaikum. Di sini aja, jangan jauh-jauh. Assalamualaikum. Anda bisa kemari, biar kita ngobrol enak yuk. Assalamualaikum. Anda bisa jawab salam saya? Waalaikumsalam. Anda harimau gaib penjaga tempat ini ya? Tugas Anda apa saja? Hanya menjaga tempat ini. Hanya menjaga tempat ini. Kenapa harus dijaga? Saya menghormati. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Ini apa? Ada yang mau disampaikan? Tolong sampaikan kepada manusia-manusia yang kurang dengan imannya. Tempat ini bukan untuk tempat meminta. Sebagian kecil ada beberapa manusia yang kesini hanya untuk meminta. Menurut Anda itu salah ya? Astagfirullah. Yang benar seperti apa? Saya diutus untuk menjaga tempat ini oleh putra dan putri Sunan Gunung Jati dan Nyimas Jati. Ini ada turunannya Sunan Gunung Jati. Ini ada Ustadz Zaman. Ada pesan nggak untuk beliau? Turunannya Sunan Gunung Jati. Tempat ini sudah cukup lembab. Jangan sampai lagi negatif datang ke tempat ini. Dan sampaikan kepada manusia-manusia yang kurang imannya dan kurang ibadahnya dan kurang dekat terhadap Sang Halik untuk tidak meminta apapun di tempat ini. Tapi kan kalau orang ziarah datang ke sini kan kita nggak tahu dalam hatinya minta apa. Pasti kan Ustadz Zaman mempersilahkan semua yang ziarah kemari. Itu yang membuat mereka salah. Dan itu yang membuat tempat ini sedikit ternodai oleh orang seperti mereka. Ya bagaimana tahunya ya Pak Ustadz ya? Kan hati orang nggak ada yang tahu. Masa orang ziarah Sampaikan kepada mereka. kan nggak mungkin tujuannya apa? Nggak boleh minta dunia kan nggak bisa begitu. Cukup diingatkan. Oh, cukup diingatkan Pak Kalau Ustadz. mereka masih saja manggil, itu saya akan mengganggu mereka. Nah tadi Pak Ustadz Zaman cerita waktu itu ada seorang peziarah kemari tiba-tiba teriak. Karena otak mereka kotor, hati mereka kotor. Jadi itu ada kesalahan dari peziarah itu sendiri, bukan karena dia diganggu oleh hal mistis gitu. Ya, mereka penuh dengki, penuh dendam, dan penuh permohonan terhadap tempat ini. Tempat ini untuk tempat mereka berkaca diri, berintrospeksi diri. Ya. Sebelum mereka masuk ke liang lahat mereka nanti.
Ini tempat pembelajaran mereka, tempat mereka untuk berpikir. Iya. Untuk mereka lebih dekat dan lebih sadar diri. Untuk apa mereka hidup di dunia ini? Saya ada sejak tahun 1458. Ada sejak 1458. Pas pertama dibangun ya? Oh, belum dibangun. Oh, sejak tempat ini belum dibangun berarti ya? Kenapa dulu Syekh Ami almarhum memilih tempat ini untuk dijadikan masjid? Apa memang ada petunjuk di sini? Apa memang beliau berdiam di sini? Itu hanya beliau yang mengerti. Terlalu banyak diangkat beliau di tempat ini. Boleh saya izin keluar? Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kita akan melanjutkan proses mediumisasi karena ingin mau ke sejarah yang lebih dalam lagi. Dan juga kita akan menarik pesan-pesan positif yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Silakan Bang. Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu ini dengan siapa? Saya Nimas. Boleh tahu sejarah tempat ini, kenapa dibangun seperti ini, dan apa kira-kira lagi yang bisa disampaikan hal-hal kebaikan tentang tempat ini? Maaf kalau saya lancang bertanya seperti itu. Tidak. Ini 40 hari tuanku Ceno Kodam. Ceno Kodam siapa? Berada di sini. 40 hari saya mau kadang. Di mana? Oke, dia mau menunjukkan tempat. Ini tempat beliau. Di dalam sana. Apa di sini titik ini? Beristighfar sepanjang hari. Beristighfar sepanjang hari. Bersolawat sampai pada masanya dia membangun tempat ini. Jadi yang membangun tempat ini siapa? Dia sendiri. Dengan biaya sendiri ya? Iya, benar. Sempat tercium aroma sangat wangi sekali barusan saya. Karena dia suka dengan wanginya. Bagaimana Rasul dulu suka wewangian katanya. Lalu saya mau tanya tentang tasbih raksasa yang ada di dalam itu. Mengapa ada tasbih itu di dalam sana? Tasbih, kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Tahu artinya? Tahu, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada dari upaya tanpa bantuan dan pertolongan. Betul sekali. Allah itu Maha Besar. Iya. Suci. Dia meletakkan tasbih di sini. Sangat besar setiap butirannya. Iya. Tidak bisa menggunakan satu jari. Iya, satu butirannya aja besar sekali ya. Iya. Kenapa dia bangun tempat ini dengan tasbih yang begitu besar? Dengan harapan yang besar. Iya.
tujuannya itu meyakini keyakinan yang amat besar dengan keimanannya betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada kita dibanding dunia. Nama-nama Allah itu sangat besar. Asmaul Husna. Allahu Akbar. Ya Rahman, Ya Rahim. Kenapa tempat ini didirikan di sini? Ya, kenapa? Di tanah ini. Ini disebut tanah Jawa. Ini adalah tanah Jawa. Disinilah dulu asal muasalnya nenek moyang dari sosok almarhum Syekh Qaddam. Kalian tahu siapa dia? Siapa? Tapi dia orang yang rendah hati, sungguh rendah hati. Meskipun ilmunya tinggi ya? Dia tidak berilmu, dia hanya punya keyakinan di dalam dirinya. Sesungguhnya kekuatan itu hanyalah datang dari Sang Pencipta. Dengan keyakinan apapun bisa. Begitu ya? Keberadaan Allah itu tidak bisa bila tidak diyakini. Semakin diyakini akan semakin tumbuh dan kuat. Tahu kalian, banyak sekali yang bisa kalian ambil di sini. Ada beberapa tempat ibadah di sini. Itu yang harus kalian ingat. Pertama, dia memberikan satu nama tempat ibadah. Maksudnya musola gitu, tempat ibadah? Iya. Di dalam masjid tadi ada beberapa tempat sholatnya apa? Ada. Terpisah-pisah ya? Salah satunya pertama adalah kitab yang wajib kita pelajari, kitab fikih. Yang kedua, kitab tentang akhlak. Yang ketiga, kalian tahu apa? Apa? Safinatul Jannah. Fatimah. Kalian tahu siapa Fatimah? Fatimah Az-Zahra salah satu wanita yang ia banggakan, yang biasa almarhum ceritakan kepada anak-anaknya, pada murid-muridnya. Kelima, Ratu Ayu, istri dari Sultan Hasanuddin, kesultanan pertama di tanah Jawa ini. Ini semua berkaitan dengan kebaikan. Ya. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan setelah pulang dari Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan pernah takut untuk bersedekah. Sesungguhnya pintu rezeki Allah itu sangat banyak melebihi pintu yang ada di sini. Amin. Itu pesan saya. Terima kasih nih Mas. Karena akan ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang kebaikan tempat ini. Ingat, di sini untuk niat yang baik, tidak untuk niat duniawi. Terlepas di sini, lepaskan duniamu, karena sesungguhnya dunia dalam genggaman. Tapi keimanan itu saat ini banyak sekali yang abaikan tentang itu. Tidak ada apa-apanya jika berada di sini. Ketenangan sangat dekat dengan Sang Pencipta. Sangat dekat. Pintu ini ada berlambang betapa besarnya karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Pintu rezeki ini adalah pintu rezeki. 1000 pintu ini adalah pintu rezeki. Terima kasih nih Mas. Insya Allah kita akan perhatikan pesan-pesan nih Mas. Terima kasih kalian sudah menyampaikan kebaikan. Luruskan hati orang-orang yang datang ke sini. Luruskan hati orang-orang yang berada di luar sana. Tempat ini jaga, tapi tidak boleh diubah.
Kenapa nggak boleh diubah? Biarkan seperti ini adanya, jangan berikan cahaya sedikit pun. Biarkan cahaya itu tumbuh dari hati. Ya. Ada lagi. Rawat, perbaiki yang rusak. Biarkan pintu rezeki masuk. Amin. Jangan kau tolak rezeki yang masuk ke dalam diri kalian. Ingat, Allah itu maha baik. Teruslah meminta kepada Allah. Mintalah. Allah sangat senang jika diminta. Jika tidak meminta berarti kalian sombong. Kalian tidak butuh pertolongan Allah. Siapapun yang meminta pertolongan Allah, Allah sangat senang. Selangkah kau mendekat kepada Allah, 1000 langkah Allah mendekat. Ingat itu. Ada pesan. Jangan kau tutup siapapun yang ingin membantu, tapi tidak untuk diubah, tapi tidak boleh meminta. Ikhlaskan. Tuntun orang-orang yang butuh bimbinganmu. Ikhlaskan. Karena beban itu ada padamu. Jangan kau merasa lelah. Bimbing mereka, tuntun mereka agar mereka tidak tersesat. Sampaikan dengan tegas niat-niat baik. Tidak boleh ada niat yang buruk. Itu amanat yang harus engkau perbuat. Saya pamit. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyaknya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dibantu Panglima. Allah. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melakukan ziarah, tadi berzikir bersama Pak Ustadz Zaman, kemudian kita juga sudah mendapatkan banyak informasi dan juga nasihat baik dari proses mediumisasi. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Panglima silakan sampaikan kesimpulannya untuk Sobat Mata Langit. Ya. Jadi kesimpulannya menurut saya yang terutama kita harus menjaga hati, sekali lagi pesan saya, karena hati kita ini apabila hati kita bersih akan membawa kita ke tempat-tempat dan perbuatan-perbuatan kebaikan. Terutama harus banyak bersedekah, harus banyak membantu orang fakir dan miskin dan yatim piatu, karena dengan kita bersedekah itu membawa dampak kebaikan-kebaikan yang belum terlihat oleh kita. Dengan asbab bersedekah itu bisa membawa 10 kebaikan, bahkan lebih dari 10 kebaikan, dan balasannya diberikan sama Allah juga berlipat ganda ya, bisa sampai 10 bahkan lebih dari 10 kali lipat yang akan kita dapatkan. Dan terutama jangan terlena dengan kesibukan, kemegahan, keindahan dunia ini, karena keindahan dunia ini hanya sementara, itu hanya senda gurau dan hiasan tipu daya belaka yang akhirnya dan pada saatnya kita akan meninggal dunia dan ditempatkan di alam kubur yang penuh kegelapan, tidak ada cahaya apapun, tidak ada penerang apapun, hanya iman, zikir kita yang membawa kita ke suasana yang bahagia, terang benderang, dan ditempatkan di surganya Allah. Jadi teruslah mawas diri, jangan sombong apabila kita punya ilmu, jangan menganggap orang lain enteng, dan jangan membuat tipu daya yang aneh-aneh yang bersifat itu pembodohan kepada khalayak. Berbuatlah yang semestinya, berbuatlah yang seadanya, dan tetapkan diri Anda pada keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz, ada pesan-pesannya. Pesan-pesannya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Karena kita di sini hanya untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa kita mendekatkan diri kepada Allah, kita dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikir, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja sebenarnya, simpelnya atau mudahnya kita di sini. Maka dari itu mudah-mudahan kita tidak luput atau tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, demikian Sobat Mata Langit hasil penelusuran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen, dan share channel Mata Langit. Sampaikan kepada sahabat, saudara, dan keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan dengan siapapun. Karena kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.